Oh, harus upload barang satu-satu ke semua channel dan marketplace. Ada nggak ya yang bisa bikin lebih simpel? Pengen deh punya platform yang bisa bantu ngecek laporan penjualan, biar bisa tahu produk mana yang paling laris. Duh, mungkin nggak sih ada platform yang nyatuin semua chat di satu marketplace sekaligus? Seandainya ada platform bikin manajemen gudang lebih mudah. Kayaknya nggak mungkin deh. Gak usah berandai-andai. Mungkin dong. Ada kok. Ada nih. Ada Hai Toko. Hah? Hai Toko? Hai Toko bisa kelola pesanan, stok, dan varian produk kamu dari berbagai marketplace dan channel. Analisa data dan laporan penjualan bisa di satu platform. Balas chat, gak usah ribet lagi. Manajemen jadi lebih gampang, anti salah pilih barang. Dengan Hai Toko, kelola pesanan, produk, dan stok bisa lebih mudah dalam satu platform. Satu wadah, Jualan mudah. Kita akan membahas topik yang berbeda di setiap sesinya. Di sesi 1 kemarin, kita sudah membahas mengenai TikTok Organic Marketing. Di sesi kedua hari ini, mengenai TikTok Shop and Affiliate. Dan di sesi 3, di tanggal 21 Juli mendatang, kita akan membahas tentang TikTok Ads. Teman-teman juga boleh bertanya kepada Kak Fadil terkait materi yang sudah disampaikan ya. Tapi khusus untuk Q&A, teman-teman akan diadakan pada sesi terakhir webinar kita tanggal 21 Juli 2023. Minggu besok jam 15.00. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, baik tentang materi sesi 1, 2, maupun 3, bisa ditanyakan di Q&A sesi terakhir ya. Pokoknya teman-teman catat dulu aja pertanyaannya. Aku juga mau ngingetin nih teman-teman yang udah mengikuti webinar series kita ini dari pertama sampai hari ini, wajib banget mengisi daftar hadir yang sudah di-share sama tim Hai Toko di kolom chat ya. Mohon diisi segera. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau jelasin dulu nih sedikit tentang Hai Toko. Jadi Hai Toko ini adalah tools yang bisa bantu teman-teman jualan lebih mudah. Aku mau tanya, siapa di sini yang punya all shop atau bisnis online? Boleh dong di-share di kolom chat itu jualan apa dan jualan di mana? Apakah di Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau yang lainnya? Coba di komen ya. Nah, buat teman-teman yang punya toko online, pasti ngerasain kan ribetnya atur stok itu kayak gimana? Apalagi kalau jualannya tuh di berbagai marketplace, kayak kita harus bolak-balik cek toko di Shopee, toko di Tokped, Blibli, sampai di TikTok juga yang sebenarnya lagi hype banget juga kan. Nah, belum lagi kalau ngurusin all shop itu sendiri. Mulai dari fotoin produk, terus juga uploadnya ke semua toko, terus balesin chat di marketplace dan di WhatsApp. Aduh, kebayang banget ya ribetnya kayak gimana. Tapi tenang aja, sekarang itu kan zaman sudah semakin canggih teman-teman. Jadi selalu ada solusi buat masalah-masalah kamu. Nah, Hai Toko ini hadir untuk bantu teman-teman semua yang aktif jualan online. Kamu cukup gunakan platform Hai Toko untuk urus semua bisnis online. Nggak perlu pindah-pindah dari satu marketplace ke marketplace lain. Cukup pantengin aja dashboard Hai Toko, semua urusan bisnis online kelar. Nah, kalau sekarang kamu masih upload produk satu-satu di setiap toko kayak Shopee, habis itu ke Tokped, terus ke toko marketplace lain, ngabisin waktu banget. Nah, kalau pakai Hai Toko, kamu cukup perlu upload sekali aja, terus bisa disalin deh ke semua toko yang kamu punya. Cara kerjanya mirip copy paste gitulah ya. Jadi kerja sekali aja, produk ke-upload ke semua toko. Menarik ya? Nggak cuma produk aja loh. Masalah stok juga bisa diatur lewat Hai Toko. Jadi kalau kamu udah dikonekin nih sama Hai Toko, stok produknya juga jadi sinkron. Jadi kalau ada pembelian, otomatis stoknya berkurang dan bakal ngefek ke semua toko yang terikat. Jadi nggak perlu ngitung dan ubah stok manual lagi teman-teman. Kan resikonya gede banget ya kalau sampai stoknya salah-salah.
Setelah itu, kamu juga bisa proses semua pesanan dari semua toko kamu di berbagai marketplace lewat HiToko. Jadi kalau yang beli nih dari Shopee, Tokped, TikTok, dan lain-lain, semuanya bisa diproses langsung, nggak perlu buka webnya Shopee sendiri, terus buka Tokped sendiri, bisa langsung cetak resi dan picking list juga teman-teman. Jadi nggak bakal lagi ada pesanan yang skip. Nah, teman juga bisa atur harga produk, promosi toko kalau ada, dan dapetin laporan atau performa toko kamu. Jadi bisa tahu nih di toko kamu, misalnya di Shopee ya, penjualannya tuh kira-kira di 3 bulan terakhir belakangan ini berhasil totalnya, terus apa sih yang paling banyak kejual, semua bisa didapatkan di HiToko. Jadi nggak perlu kapan lagi ya teman-teman. Nah bahkan HiToko juga punya fitur chat, yakni HiToko Chat. Jadi di HiToko Chat ini teman-teman bisa akses, baca, dan balas semua chat customer dari toko yang teman-teman punya. Nggak perlu lagi buka seller center masing-masing marketplace buat balas chat ya. Semuanya bisa didapatkan di HiToko. Jadi kita sebagai seller pun bisa jadi fast respon. Pokoknya HiToko itu all in one platform, bisa bantu teman-teman jualan lebih mudah. Cukup di satu tempat buat handle semua tokomu di berbagai marketplace. Buat tim anti ribet, wajib banget coba solusi omnichannel dari HiToko. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau jualan online anti ribet, pas banget nih, sekarang HiToko lagi bagi-bagi promo spesial ulang tahun kedua. Buat teman-teman yang mau coba dulu pakai HiToko, bisa beli paket spesial ulang tahun ini. Cukup bayar 9.900 aja. Ya, nggak salah dengar, 9.900 aja teman-teman udah bisa berlangganan HiToko selama 15 hari. Jadi selama 15 hari itu kamu bisa pakai semua fitur unggulan HiToko. Aku spill dikit ya. Jadi benefit paket ulang tahun ini sama persis kayak paket basicnya HiToko yang harganya itu 259 ribuan per bulan. Kapan lagi kan coba dengan modal nggak nyampe ceban, nggak nyampe 10 ribu, kamu udah bisa jalanin bisnis lebih mudah selama 15 hari. Cus, buruan promonya cuma sampai tanggal 17 Juli aja loh teman-teman. Ayo segera disikat pokoknya. Nah, buat yang udah coba pakai HiToko dan cocok nih fitur dan benefitnya sama teman-teman, ini waktunya kamu buat level up dan pilih paket yang sesuai sama bisnis kamu. Soalnya semua paket HiToko lagi diskon sampai 50%. Buat paket yang basic itu diskon 20%. Terus paket yang pro itu diskonnya 30%. Dan yang paling wow adalah paket enterprise kita karena harganya setengah aja teman-teman, alias diskon 50%. Jadi aku mau ngingetin juga buat teman-teman untuk terus stay sampai akhir webinar, sesi ketiga di minggu depan, karena kita akan bagi-bagi saldo e-wallet dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang kuis yang sudah mengisi daftar hadir. Link daftar hadirnya sudah kita share di kolom chat. Jadi mohon teman-teman, karena ini merupakan syarat wajib. Kalau kamu menang kuis tetapi belum mengisi daftar hadir dan belum registrasi di website HiToko, mohon maaf banget, kita akan diskualifikasi. Jadi jangan lupa isi ya teman-teman, karena ini penting banget. Oh iya, aku sekarang mau review dulu materi sesi 1 kemarin. Kita kan bahas nih sama Kak Fadil terkait TikTok Organic Marketing yang ternyata hanya dengan membuat konten-konten menarik di TikTok akan menarik banyak followers sehingga produk kalian akan banyak dilihat. Dan kemungkinan bisa menghasilkan konversi penjualan oleh teman-teman tanpa membutuhkan biaya untuk iklan. Nah, di sesi 2 ini kita akan lanjut bahas tentang TikTok Shop dan Affiliate. Dan kita kedatangan tamu yang spesial banget. Siapa lagi kalau bukan pakarnya langsung, Kak Fadil Aditya. Welcome Kak Fadil. Gimana Kak kabarnya? Sehat? Halo, Assalamualaikum Mas Didi. Alhamdulillah kabar sehat di Waalaikumsalam Kak sini. Fadil. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas ke teman-teman sekaligus sapa-sapa. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Didik. Salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin baru yang gabung hari ini, tidak sempat gabung nih di sesi yang pertama. Salam kenal, saya Fadil Aditya Edwin, seorang digital marketer, founder di kampus marketing, dan juga seorang praktisi di TikTok ini, baik di TikTok kontennya, shopnya, ataupun di ads-nya. Dimana hari ini saya alhamdulillah diundang sama HiToko untuk berbagi ilmu, sharing bareng teman-teman yang ada di sini. Kita akan belajar tentang
di materi kedua ini tentang TikTok Shop and Affiliate seperti yang disampaikan oleh Mas Didik. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Coba komen dulu di kolom chat gimana kabarnya hari ini sebelum kita mulai nih materi dan mereview tugas di sesi pertama kemarin. Kata Kak Hadi Syamsul baik Kak katanya. Luar biasa kata Kak Alhamdulillah, Nur. luar biasa. Alhamdulillah banyak banget. Oke. Oke, gimana Mas Oke. Didik? Ini mau kita langsung mulai atau gimana? Boleh. Jadi teman-teman pasti udah nggak sabar kan pengen tahu cara, rahasia, dan tips ngembangin bisnis di TikTok. Yuk langsung aja kita cari tahu insight eksklusif buat makin expert di TikTok dari Kak Fadil Aditya, Digital Marketer and Founder of Kampung Marketing. Kak Fadil, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Didik dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, di mana kita akan melanjutkan materi di sesi pertama. Kalau di sesi pertama kita belajar tentang organiknya atau strategi kontennya, algoritmanya, cara bikin kontennya, dan hari ini kita akan belajar tentang TikTok Shop and Affiliate. Cuma di materi sesi pertama, saya sudah memberikan beberapa tugas kepada teman-teman untuk mengisi sebuah worksheet. Dan kita akan intip dulu worksheet-nya sebelum lanjut ke materi yang kedua ini. Oke, nah di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sebentar ya, saya buka dulu filenya. Oke, yang di sini yang juga hadir di sesi pertama ada nggak? Coba komen di kolom chat yang juga hadir dan membuat tugas. Apakah ada di sini? Atau baru join semua nih? Coba komen di kolom chatnya dulu nih. Oh, ada Kak Krisnarian. Oke. Nah, kita akan review materi terlebih dahulu sebelum tugas ya, sebelum kita lanjut materi. Nah, kemarin kita bikin worksheet tentang konten TikTok. Kita intip satu-satu dari Kak Tria Laras Fauzia. Oke. Mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, karena satu worksheet ini mungkin bisa mewakili teman-teman yang needs-nya seru. Nah, contoh di sini ya, worksheet kemarin kita akan mengisi profil, kemudian kita akan mengisi needs-nya apa, target audiensnya, terus bentuk kontennya, dan ide kontennya apa, seperti itu. Nah, di sini needs-nya adalah beauty makeup. Berarti buat teman-teman yang juga menjual produk berhubungan dengan kecantikan, perawatan kulit, nah, ini bisa mewakili juga buat teman-teman lainnya. Oke, di sini nama akunnya adalah Spill Day DS gitu ya. Nama bisnisnya sama ya, produknya beauty makeup. Target audiensnya bagaimana cara makeup dan tutorial makeup. Oke, jadi target audiens kita harus menjawab dari 3 hal kemarin ya. Kebutuhannya apa, keinginannya apa, dan ketakutannya apa. Butuhnya adalah cara makeup atau tutorial makeup. Itu butuhnya. Inginnya apa? Bisa makeup dan tahu makeup yang cocok untuk fitur wajahnya masing-masing. Oke, boleh nih. Khawatirnya apa? Khawatir make up-nya nggak menarik, benar banget ya. Dan bentuk kontennya adalah video get ready with me. Oke, berarti tampil di depan kamera langsung. Nah, kita masuk ke ide konten dari 5 hal ini. Yang pertama dari menyertakan angka. Ya, di sini ada angka 3 alasan kamu gagal memakai eyeliner. Oke, boleh bisa. Atau 3 bahaya jika kamu asal-asalan pakai eyeliner, misalnya eyeliner. News berita yang lagi ini diangkat. Nah, di sini pentingnya penggunaan sunscreen karena menipisnya ozon bumi. Nah, boleh nih. Kebetulan kan lagi viral nih masalah ozon bumi, global warming itu. Itu kan sih tentang sunscreen. Kemudian yang bikin orang penasaran, curiosity. Bikin eyeliner 3 detik, emang bisa? Nah, keren bisa ya. Keempat, selektif. Selektifnya target market spesifik dan cara menggunakan eyeliner agar seimbang. Nah, mungkin lebih dispesifikkan nanti oleh Kak siapa tadi, Kak Tria Laras Fauzia. Ya. Selektif artinya kalau bisa marketnya disebut. Ya, contoh mungkin ya buat kamu para perempuan, wanita atau emak-emak bisa juga yang lagi ke kampus atau lagi kerja itu disebut. Story cerita adalah
kena sunburn karena nggak pakai sunscreen seharian. Oke, boleh, bagus ya. Saya juga pernah pengalaman soalnya di wajah kan. Oke, bagus. Ini sudah keren. Tinggal eksekusi ke kontennya. Ya, ide sudah ada. Tinggal buat skripnya dan membuat kontennya. Oke, ini beauty. Ya, sini kita cek lagi. Ada lagi nih. Give and crafting gitu ya. Hampers, sejadah, recent art. Oke, dari akun sini.cr. Nah, butuhnya adalah hampers murah, bagus untuk kado orang tersayang. Inginnya unik, lucu, pantas untuk kado. Khawatirnya salah beli hampers, takut tidak suka. Oke, ini mungkin lebih dispesifikkan lagi ya, karena takut tidak suka masih umum banget. Jadi kekhawatirannya berhubungan dengan hampers, coba dispesifikkan lagi. Bentuk kontennya voice over, oke, menyertakan angka. Ide kontennya, 2 cara memilih kado untuk orang tersayang. 2 cara memilih kado. Ya, mungkin lebih bagusnya gini ya. 3 kado yang disukai buat siapa dulu nih? Buat istri tercintanya, buat anak yang umurnya sekian gitu, lebih spesifik. News, berita yang lagi viral, merchandise sepak bola under 17, pesan di sini. Nah, ini bisa nih yang diangkat masalah Piala Dunia under 17. Curiosity headline, cara bungkus kado simple tapi elegan. Boleh. Tutorial bungkus kado simple. Ya. Keempat, selektif. Ini dia perasaan orang yang dikasih kado. Oke, selektifnya adalah orang yang dikasih kado. Ya, kalau bisa lebih spesifik lebih bagus. Orangnya siapa dulu? Mungkin istrinya kah? Mungkin anaknya kah? Ya, kalau hampers ya, mungkin kado ulang tahun untuk siapakah? Kado pernikahan untuk siapakah? Story, headline, usaha gift and craft modal di bawah 1 juta, hasilkan ratusan juta. Keren. Oke. Nah, next, kita cek lagi. Ini outfit fashion. Oke, mengingat waktu udah 15.20 ya, mungkin ini yang terakhir saya review tugasnya. Yang mungkin belum sempat review, barangkali nanti di sesi terakhir boleh saya tambahin review. Atau teman-teman juga bisa nanti chat saya di Instagram saya atau di TikTok, sehingga nanti bisa saya bantu review. Karena habis ini masih banyak materi yang harus saya sampaikan, dan sehingga semoga worksheet yang saya review ini bisa mewakili teman-teman yang lainnya. Oke, profil itu ada Farnel 29, nama bisnisnya Juragan OOTD, fashion, pakaian ya. Targetnya, kebutuhannya adalah edukasi. Oh, ini belum diedit nih. Belum diedit nih, masih punya saya kemarin nih. Coba nanti diedit lagi ya. Kebutuhan marketnya apa, keinginan marketnya apa, dan ketakutan marketnya. Ya, ini posisinya bukan kita. Bukan kita yang butuh, bukan kita yang ingin, tapi marketnya. Bukan si pemiliknya. Nah, ide konten menyertakan angka 5 outfit simple yang wajib kamu punya. Oke, mungkin lebih ini deh, lebih spesifik lagi seperti 5 outfit yang cocok untuk ke kondangan, yang untuk event acara offline atau apa gitu. News, berita, cewek-cewek lihat ini pasti nangis. Nah, ini nggak ada beritanya di sini. Coba angkat yang lagi viral saat ini, berhubungan dengan outfitnya. Ya, mungkin yang lagi viral apa gitu, outfitnya nyeleneh dari siapa gitu ya, kan banyak tuh. Ketiga, curiosity, bikin orang penasaran. Wow, pakai sweater ini jadi auto lebih kece. Bisa, bisa, bisa. Selective headline, tips styling outfit keren untuk siapa dulu? Ya, selektif kan marketnya disebut. Selektif marketnya disebut. Nah, untuk siapa dulu? Story, pengalaman pakai cardigan, murah, kualitas the best, jadi pusat perhatian boleh seperti ini. Oke? Nah, sebelum lanjut lagi, jangan lupa teman-teman isi absen yang sudah diberikan di kolom chat oleh admin dari Haitoko. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang TikTok Shop atau optimasi TikTok Shop dan affiliate. Teknis dan strategi meningkatkan orderan lewat TikTok Shop and affiliate. Di sini ada nggak ya yang sudah mulai menjadi affiliate di TikTok? Coba boleh katakan saya atau sambil share nama akunnya juga boleh. Barangkali di kesempatan lain nanti saya bisa intip, bisa follow bahkan, dan bisa kita bangun relasi bareng. Ada nih, coba komen nih nama akun TikTok-nya, baik sebagai affiliate atau sebagai content creator pemilik produknya sendiri. Nah, boleh tuh sambil promosi nama akun TikTok-nya apa. Oke, sambil teman-teman komen di kolom chat, ya,
buat teman-teman yang pengen mengenal saya lebih jauh lagi, nanti bisa buka aja official set saya di fadiladitya@win atau buka aja di Google Fadil Aditya Edwin. Oke. Dan serta jangan lupa follow TikTok saya di @fadiladitya_e atau juga sama di Instagram @fadiladitya_e. Insya Allah banyak konten-konten positif, produktif yang juga membahas tentang per-TikTokan ini. Sehingga teman-teman juga bisa dapat ilmu-ilmu lainnya secara gratis di akun-akun konten saya. Konten-konten akun saya maksudnya. Nah, pertama, ya saya pengen jelasin kenapa nih TikTok Shop. Yang mungkin gambarannya sudah saya tampilkan di sesi pertama kemarin. Khususnya buat teman-teman yang baru banget mulai di bagian TikTok Shop atau affiliates. Buat yang belum tahu, ya sekarang ada data dari Populix, yang mana ini adalah data sosial media yang paling sering digunakan untuk jual beli. Ternyata 46% itu dikuasai oleh TikTok Shop. WA 21, Facebook 10, IG 10, dan seterusnya. Ini hal yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Jadi buat teman-teman yang selama ini mungkin biasanya jualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Instagram, bagus banget. Buka cabang baru. Ya, buka cabang baru di TikTok Shop ini. Gitu. Karena ini peluang sekali. Ya, dan saya mungkin banyak membahas teknis hari ini, strategi atau teori juga akan beberapa hal yang saya sampaikan. Nah, untuk TikTok Shop sendiri, saya akan fokus ke 6 hal ini. Pertama adalah menentukan KPI atau tolak ukur keberhasilan TikTok Shop Anda, membuat akun TikTok Shop-nya, ya, cara menambahkan produknya. Keempat, cara koneksikan akun TikTok ke TikTok Shop Seller Center dan mengaktifkan keranjang kuning. Kelima adalah on-shop optimization. Dan keenam adalah off-shop optimization. Nah, bicara tentang nomor 1 KPI, ya ini penting banget. Karena banyak teman-teman yang mungkin selama ini berjualan dimanapun tanpa punya tolak ukur. Biasanya memang ini lebih kepada ads, advertiser. Tapi apa salahnya kalau kita cantumkan juga untuk TikTok Shop? Ya, KPI singkatan dari Key Performance Indicator, fungsinya adalah untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja dalam satuan waktu. Contohnya jumlah view-nya berapa, yang check out berapa, yang closing berapa. Nah, berapa nanti ROAS-nya, berapa nanti modalnya, untungnya, semuanya dihitung ya dengan KPI ini. Nah, untuk menghitung KPI, kita harus tahu dulu flow penjualannya atau alur penjualannya dari mana nih. Apakah kita langsung lewat live terus ke yang kuning, atau kita lewat konten keranjang ya, atau lewat iklan dulu, iklan, live, keranjang kuning, etalase produk gitu. Nah, jadi tergantung dari flow teman-teman masing-masing. Yang setiap flow itu ada tolak ukurnya. Dengan tolak ukur, akhirnya yang ketiga kita bisa mengevaluasi kurangnya kita di mana. Contoh misalkan seperti ini. Kita punya target, ya. Live setiap hari harus sampai 3.000 orang. Seandainya nih 2 jam live belum sampai 3.000, maka tambah lagi sejam. Tambah lagi, ya 4 jam, misalnya seperti itu. Konten juga sama. Kalau satu konten belum capai 10K viewer, coba tambahin lagi menjadi 2, 3, 4 konten per hari. Lead prospect, ya berapa orang yang order misalnya walaupun belum bayar. Dan closing berapa orang yang bayar. Udah Fadil, oke deh, saya punya target nih. Kontennya ditonton 10.000 orang per hari. Tapi saya sudah ngonten 5 konten. Ya, masih stuck di 3.000 viewer. Apakah saya harus maksain sampai 100 konten? Jawabannya tentu tidak. Itulah gunanya tolak ukur tadi. Sehingga teman-teman bisa melakukan evaluasi. Saya udah bikin nih 3 konten, tapi kok nggak ada yang tembus gitu ya. Di total-total nggak sampai 10K viewer. Apa yang salah? Nah, disitulah dilakukan evaluasi. Apakah hook-nya yang kurang, visualnya yang kurang, ya, verbalnya yang kurang, atau hal lainnya yang kurang. Voice-nya mungkin dan segala macamnya. Itu yang harus kita perbaiki. Di TikTok Shop juga demikian, TikTok Live juga demikian. Ya. Contoh Anda punya pegawai, Anda punya tim, punya pegawai, ya. Terus Anda arahin pegawai Anda untuk live, dan live itu harus bertarget. Jangan asal-asalan nih pegawai, ya udah dulu live aja, nggak gitu. Kita harus punya target. Pokoknya hari ini harus capai target 3.000 viewer di hari ini, kayak gitu. Oke?
Nah, sesimpel itu sebenarnya kita menetapkan KPI ini. Intinya teman-teman punya target pola ukur sehingga bisa dikatakan berhasil tadinya. Atau sebagai contoh misalkan nih di akun TikTok saya pribadi ya, di konten saya kalau nggak nyampe 2.000 viewer, berarti konten saya nggak FYP. Ya, walaupun sebenarnya 1.000 viewer itu FYP sebenarnya. Walaupun kecil kan. Nah, tapi saya targetin selalu minimal 2.000 per konten. Harus sampai 2.000 per konten viewernya. Seperti itu. Nah, bisa jadi nanti dinaikin jadi 10.000 dan seterusnya. Kedua, membuat akun TikTok Shop. Di sini ada nggak yang belum punya TikTok Shop? Coba, ada yang belum punya TikTok Shop nggak? Ada yang belum punya keranjang kuning nggak di sini? Oke. Nah, untuk membuat TikTok Shop, saya akan share screen di Chrome saya kembali. Nah, ternyata ada nih Kak Yusi. Kak Silvi juga belum punya. Nah, kalau gitu, di sini kita akan coba praktek. Kalau teman-teman pengen praktek, bisa mengikuti materi ini. Tapi tentu saya tidak akan menunggu prakteknya teman-teman gitu ya. Karena akan membakar waktu juga. Tuh, menghabiskan waktu. Nah, di sini teman-teman buka aja TikTok Shop Seller Center. Nah, coba ya, buka TikTok Shop Seller Center, terus daftar di sini. Oke. Nah, ketika pendaftaran, nanti rekomendasi saya adalah daftar pakai akun TikTok bisnis. Gitu. Nah, ini cuma kalau saya klik ini, dia otomatis login nih nanti. Nah, nanti yang penting ini ya, ada login with TikTok. Daftar with TikTok pokoknya saran saya. Oke. Jadi saya nggak bakal menjelasin panjang lebar tentang pendaftaran ini, ya. Karena saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya. Tinggal masuk ke tadi TikTok Shop Seller Center, terus pilih daftar dan daftar dengan akun TikTok bisnisnya saran saya. Kenapa harus dengan akun TikTok bisnis? Kenapa nggak email atau yang lainnya? Supaya akun TikToknya otomatis terkoneksi di sini. Nah, setelah daftar, kita wajib verifikasi data, ya, dokumen KTP kita. Jadi pas siap daftar nanti dulu tuh masukkan nama toko Anda, verifikasi KTP Anda dan seterusnya. Wajib ya KTP itu tadi. Nah, kemudian ini adalah menu dashboard dari si TikTok Shop Seller Center. Kalau saya simpelnya selalu membagi menjadi 2 dashboard. Pertama ada dashboard TikTok Shop, satu lagi ada dashboard affiliate. Nah, simpelnya gitu aja. TikTok Shop tempat kita mengelola produk kita, toko kita. Di affiliate tempat kita mengelola para affiliate nantinya. Affiliate marketing dari produk kita. Oke, nah, kita akan belajar dari sisi TikTok Shop-nya terlebih dahulu, ya. Dari sisi affiliate nanti ada juga materinya. Nah, di sini kita mulainya itu adalah dari akun saya terus profil penjual. Nah, di sini silakan teman-teman ya pastikan sudah mengoptimasi dari si TikTok Shop-nya sendiri. Mulai dari nama yang lebih tepat, ya logonya. Karena saya cek ternyata banyak nih di TikTok Shop khususnya yang nggak ngasih logo. Ya, akhirnya apa? Logonya cuma kayak gini nih. Tuh, kayak gini doang nih. Ya, jadi makanya cantumin logo Anda sendiri khusus untuk toko Anda. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa masuk ke akun TikTok yang ditautkan, ya. Nah, di TikTok itu ada 2 koneksi akun, ada yang akun resmi dan ada akun pemasaran. Nah, akun resmi adalah akun TikTok kita yang secara resmi pemilik dari akun TikTok Shop ini. Ya, terintegrasi secara resmi. Artinya ketika nama TikTok Shop kita ganti, maka otomatis nama di akun TikToknya juga berganti. Nah, jadi ini pemiliknya nih. Wah, ini saya adalah akun bisnis pemilik akun TikTok Shop-nya. Nah, akun pemasaran adalah seperti agen pemasarannya, ya, orang pemasarannya, si marketing akun resmi tadi atau akun TikTok Shop tadi. Maksimal akun pemasaran bisa bikin 4 nih. Contoh di sini ada Pixel Hack ID, Fadil Aditya Edwin. Ya, saya tambahin satu lagi mungkin bisa. Untuk maksimal 4. Nah, sehingga ketika teman-teman followernya masih 0, ya, atau mungkin masih di bawah 1.000, pengen mengaktifkan keranjang kuning, jawabannya bisa lewat akun pemasaran ini. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, kalau pengen mengaktifkan keranjang kuning tanpa follower, jawabannya bisa lewat mengkoneksikan akunnya di akun pemasaran ini. Nah, itu terkait akun saya. Oke.
Nah, kemudian kita back sebentar dulu ke sini. Nah, tadi kita sudah simpelnya membuat akun TikTok Shop ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menambahkan produk? Oke. Gimana cara menambahkan produk yang optimal lewat si TikTok Shop-nya? Nah, sebenarnya kalau secara teknis saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, teman-teman. Karena saya yakin teman-teman juga sudah tahu atau sudah terbiasa mungkin di TikTok Shop ini. Tapi secara strategis perlu saya sampaikan. Ya, untuk menambahkan produk, itu di sini ada menu produk. Ya, kita coba masuk ke tambah produk. Buat teman-teman yang produknya berhubungan dengan skincare, ya frozen food, makanan, herbal, obat-obatan, yang butuh izin, wajib daftarkan izinnya terlebih dahulu baru bisa menjualkan produknya. Kalau tidak, ya nggak bisa. Ya. Nah, strateginya adalah, oke, di nama produk ini, optimasi keywordnya, search engine optimization untuk TikToknya. Dengan cara apa? Masukin kategori, ya, terus nama produk, saya kasih koma deh, nama produk, brand. Nah, kategori contohnya nih, saya punya buku, gitu ya. Bukunya adalah buku TikTok. Nah, cuma saya nggak buat di sini buku TikTok, tapi karena ini kategori, saya masukkan kategorinya adalah buku bisnis. Oke, buku bisnis, nama produknya apa? Easy TikTok Marketing. Nama brandnya apa? Ya, bisa Kampus Marketing, atau karena ini saya penulisnya, saya kasih di sini nama Fadil Aditya Edwin. Oke, buku bisnis Easy TikTok Marketing Fadil Aditya Edwin. Nah, fashion juga demikian ya. Kira-kira keyword apa yang dicari orang terhadap fashion yang Anda jual? Gitu. Skincare apa? Yang tadi ada eyeliner, beauty, apa-apa segala macam ya. Kira-kira yang banyak akan dicari orang di kata kunci si TikToknya. Itu yang kita masukin di sini. Termasuk si nama brandnya. Nah, tinggal kita pilih kategori. Ya, contoh di sini dia otomatis nih biasanya. Tuh, buku ya. Business and Management. Oke. Nah, merek ini nggak ada merek karena ya belum ada terdaftar merek sama sekali. Oke. Nah, untuk detail produk tinggal kita tambahkan aja. Ini strateginya teman-teman ya. Rekomendasi saya pakai latar belakang yang putih. Ya, nanti saya jelasin lebih lengkap di bagian on-shop optimization. Nah, kemudian deskripsi produk. Dan ini menjadi catatan ketika teman-teman mengisi gambar, deskripsi produk, nggak boleh mencantumkan merek lain, ya. Ya, nggak ada boleh merek lain, ya. Tidak boleh diarahkan ke luar TikTok. Nah, lagi. Intinya gini, seandainya teman-teman punya gambar, di gambar itu ada logo Instagram, ada logo WhatsApp, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar lebih polos, tapi boleh ditambahin misalkan nih free ongkir, bisa COD, nah itu lebih bagus lagi. Di sini juga ya jangan ada cantumin nomor HP, email, atau ajakan ke Shopee, ajakan ke tempat lain. Nah, bikinlah deskripsi sejelas mungkin. Kalau produk Anda berhubungan dengan skincare, berhubungan dengan BPOM lah, izin-izin lah segala macam, maka harus jelas ya. Harus jelas nih warningnya, Nah, itu tak warningnya, bahayanya, ingredient, ya. Oke. Ingredient bahan-bahan yang ada di dalamnya, yang dikandungnya apa aja, warningnya, terus apalagi misalnya, apakah kalau produk makanan halal atau enggaknya, ya, izinnya. Nah, itu boleh, harus dimasukin semua jelas-jelas di sini. Untuk produk yang skincare tadi, atau yang berhubungan dengan izin yang lebih ketat. Oke. Nah, terus kalau ada video, ini juga bagus ditambahin, terutama buat video influencer call gitu ya. Video endorse, artis, nah itu boleh. Atau video kita sendiri juga boleh. Kemudian ini varian kalau ada, ya contoh misalkan saya aktifin deh variannya. Nah, sebagai contoh aja, ya edisi misalnya ya edisi 1. Oke. Nah, ini bisa kasih gambar per variasinya. Ini nggak usah saya masukin dulu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, ya, edisi 2. Oke. Nah, maka bisa nih, harga jualnya beda ya antara edisi 1 dan edisi 2. BTW ini karena buku ya. Kalau teman-teman jualan fashion, misalnya kan ada warnanya, ada ukurannya L, XL, segala macam. Kalau jualan herbal, ada ukuran botolnya, berapa milinya, itu beda-beda juga.
contoh 100.000 gitu, 99.000 ya, kuantitasnya berapa ya, dan seterusnya. Nah, beratnya berapa nih dalam gram atau dalam kilo juga bisa diganti di sini nanti. Oke. Dimensi ini untuk produk yang besar tapi ringan, atau untuk produk seperti TV, kulkas yang besar gitu, maka wajib masukin dimensi di sini. Nah, untuk optimasi pengiriman bisa di default dulu aja. Nah, apakah boleh COD bisa diaktifin di sini dan tinggal diterbitkan. Nah, saya punya kabar baik nih buat teman-teman ya. Kalau Anda, ini saya hapus dulu ya. Kalau seandainya Anda sudah aktif di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, nggak perlu ribet lagi nambahin produk satu persatu nantinya. Kenapa? Kita bisa pakai aja yang namanya ini tadi, fitur dari Hai Toko, teman-teman. Ya. Jadi di Hai Toko ini, nih ya, dashboardnya saya suka banget nih, tampilannya ringan, simple gitu ya. Kita bisa mengkoneksikan seluruh akun marketplace kita. Ya. Bahkan kita cuma butuh upload sekali, misalkan nih teman-teman punya Shopee ya, masukin aja dulu sini ya, integrasi shop, ya masukin Shopee-nya di sini. Oke, kalau sudah, ya nanti kan muncul nih semua produk Shopee di sini. Ya, cuma saya nggak aktif lagi jualan di Shopee, makanya kosong ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, nanti semua produk di Shopee itu bisa disalin ke sini, TikTok Shop-nya. Jadi nggak perlu tambahin satu persatu lagi. Ini enaknya teman-teman. Ini luar biasa sih integrasi TikTok Hai Toko ini untuk semua yang ada di sini. Ya sementara yang ada di sini Lazada, Tokopedia, TikTok, Bilibili. Ya saya yakin nanti ke depannya nih ada lagi nih tambahan. Tuh. Jadi enak ya kita bisa mengelola banyak marketplace di satu tempat aja. Bayangkan kita punya Tokopedia, punya Shopee, Bukalapak, TikTok, terus mungkin ada lagi yang lainnya. Maka cukup di satu tempat ini kita bisa kelola ordernya, ya terus kita bisa kelola produknya di sini. Nah, contoh di sini ya buku yang tadi, terus kita bisa ya kelola semuanya lah. Ada penjualannya, chatnya, bahkan ada Hai Toko Chat, banyak fitur-fitur yang ada di sini. Gitu. Nah, ini saya juga baru intip sekilas, teman-teman ya. Saya juga belum nyoba cara gitu ya. Tapi secara informasinya saya baca di PDF-nya semuanya fitur-fiturnya ini luar biasa sih. Meringankan kerjaan kita dan memudahkan pekerjaan kita lah. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen pakai Hai Toko, silahkan coba pakai. Apalagi lagi promo ulang tahun ya kalau nggak salah. Cuma 9.900 kalau nggak salah ya. Coba nanti ya. Intinya satu tempat untuk bisa mengolah seluruh penjualan Anda. Ya, nggak perlu ribet lagi seperti tadi harus nambahin produk satu-satu di sini. Nah, coba aja pakai Hai Toko, koneksikan Shopee Anda sebelumnya ke sini, nanti otomatis bisa gitu ya. Otomatis ya Mas Fadil jika mau tambah produk dari Tokped ke TikTok Seller. Nah, iya ya, benar bisa Mas. Jadi kita nggak perlu nambahin satu satu lagi. Kan makan waktu ya. Ya termasuk nambah produk bundle dari si TikTok Shop itu ribet teman-teman harus pakai Excel dulu, ada kode-kodenya dulu. Yang penting pakai integrasi seperti Hai Toko tadi, satu tempat terintegrasi secara langsung. Gitu. Jadi nggak perlu lagi nambahin satu-satu dari Tokopedia langsung connect ke Hai Toko, langsung masukin ke TikTok Shop. Ya, seperti itu. Silakan boleh nih dicobain langsung aja download Hai Toko. Bahkan saya lihat tadi ada aplikasi di iOS sudah ada, di Android mungkin juga sudah ada. Jadi enak mengolah dalam satu genggaman tangan. Gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, ini saya nggak bakal jelasin semua yang ada di sini, ya, tapi saya akan fokusnya lebih ke strategis nantinya. Karena kalau bicara teknis, itu banyak yang harus dibahas. Namun secara umum, teman-teman yang jelas harus optimasi profil penjualnya, mengkoneksikan akun TikTok-nya, kemudian menambahkan produknya. Nah, nanti tinggal mengatur aja lagi pesanannya, pengirimannya, dan semuanya yang ada di sini. Oke? Nah, terus juga satu lagi buat teman-teman tadi yang masalah merek ya. Nah, itu juga bisa didaftarin dulu mereknya di sini seandainya Anda punya merek izin resminya. Ya, sorry. Sini ya. Nah, di sini. Nah, rekening bank jangan lupa harus sama dengan KTP, jangan sampai beda. Saya ingatkan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan next ke PowerPoint dulu. Oke, cara pertama produk sudah. Koneksikan akun TikTok Shop sudah tadi ya. Dan aktifkan keranjang kuning nih. Nah, gimana caranya mengaktifkan keranjang kuning? Udah Fadil, ya. Ini saya tampilin gambar aja ya ke teman-teman ya. Nah, tuh.
Atau mungkin sebentar ya, saya ambil HP dulu sebentar supaya nanti saya pengen menampilin langsung ke teman-teman, terutama buat yang pemula nih, karena banyak banget masuk di komenan saya, di member-member saya, gimana caranya Mas Fadil, saya udah nambahin produk TikTok Shop, kok nggak ada produknya di ini saya, di keranjang kuning saya gitu ya. Sebentar ya, saya ambil HP dulu sebentar. Oke, saya lupa nih tadi letak HP-nya. Nah, di sini saya akan mengkoneksikan dulu tampilan layar HP saya ke tampilan laptop ini ya. Nah, sambil menunggu buat teman-teman yang tadi sudah daftar TikTok, produk sebelumnya udah punya Shopee atau Tokopedia, ya udah tadi dicobain aja langsung, tinggal diintegrasi, jadi nggak ribet-ribet lagi. Oke, ini HP saya sudah muncul di sini. Nah, sudah kelihatan ya. Oke. Oke. Oh ya, di sini di aplikasi HP itu juga ada aplikasi TikTok Seller Center. Boleh teman-teman pakai ini. Cuma memang lebih lengkap kita pakai yang di ini ya, di browser gitu. Karena di sini nggak lengkap, nggak ada fitur afiliasinya. Yang masih proses lah seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke TikTok. Saya akan pakai akun kampus marketing. Nah, jadi ketika teman-teman sudah nambahin produk di TikTok Shop, dia nggak bakal otomatis nantinya muncul di sini. Oke ya. Nah, maka harus diatur dulu. Oke. Maka harus diatur dulu dengan cara apa? Garis 3 di kanan atas diklik. Nah, masuk aja di sini ke alat kreator. Nah, kita bisa masuk ke TikTok Shop untuk kreator nih. Di sini, TikTok Shop untuk kreator. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian toko Anda atau manage product. Contoh kita klik toko Anda dulu. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah ditambahkan di TikTok Shop Seller Center kita. Maka kita perlu tambahkan lagi di sini. Nanti klik ditambahkan ini ya. Klik di sini supaya dia masuk ke HP ini. Itu bahasanya gitu ya. Masuk ke HP ini. Nah, kemudian kita bisa mengolah produknya di bagian manage product. Ya, tuh ada beberapa produk. Cuma saya nggak aktifin semuanya. Saya cuma aktifin produk saya aja di sini. Ada cek komisi juga ada. Yang pengen jadi affiliate bisa cek di marketplace produk. Nanti saya jelasin ya lebih lengkapnya untuk affiliate dan segala macam yang ada di sini. Nah, intinya gitu ya untuk teman-teman bisa mengaktifkan keranjang kuningnya yang ada di sini tadi. Nah, untuk buat konten, ketika Anda bikin konten, ya, katakanlah saya ambil satu konten. Nah, ini tinggal kemudian di sini kita tinggal tambahin tautan. Ya, tambah tautan. Nah, di situ ada produk. Tuh, kita bisa nambah ini produk nih. Ya, produk mana yang mau kita jual di sini? Produk buku ini misalnya. Tambah, klik tambah. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bisa nanti munculin keranjang kuning di konten ini. Ya, keranjang kuningnya adalah buku bisnis Easy TikTok Marketing. Gitu. Ya, sekali lagi pastikan sudah aktif dulu di bagian TikTok Seller Center-nya di menu alat kreator tadi, baru nanti bisa muncul produknya di bagian sini. Ya, ini tinggal saya kasih deskripsi, postingan, hashtag, musik, mungkin satu lagi, dan nanti tinggal saya posting. Bakal saya posting hanya sebagai contoh aja. Gitu. Jadi simpel banget sebenarnya. Nah, ini kita bisa juga cek TikTok Shop kita. Ya. Oke, kemudian kita back dulu ke PowerPoint. Nah, ini yang saya tampilin tadi ke teman-teman. Kita skip dulu. Nah, untuk live juga sama, teman-teman ya. Cuma nanti live tampilannya sekarang sudah beda ya. Nah, kalau dulu kan screenshotnya di bagian kanan nih. Untuk pembelian produk dan macam-macamnya. Nah, kalau sekarang di bagian awal sudah muncul otomatis langsung. Jadi nanti pilih produknya dulu, tambahin dulu gitu ya. Ke live-nya sebelum kita mulai live-nya. Sehingga kita bisa mulai jualan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini poin yang paling penting di nomor 5 dan 6 ini tentang on-shop optimization dan off-shop optimization. Ya, on-shop itu adalah apa yang bisa kita optimasi di dalam TikTok Shop-nya. Strategi apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan, keyword headline.
harus menentukan nama produk yang tepat karena berpengaruh ke search engine optimization untuk TikTok Shop-nya. Ya, makanya saya kasih nama on-shop optimization karena berasal dari ilmu search engine optimization. Yang saya jelaskan tadi ya, ada kategorinya, nama produk, dan nama brandnya. Simpelnya gini, kira-kira orang ngetik apa di TikTok, ya orang ngetik apa di TikTok, itu yang kita munculin di nama produknya. Termasuk di konten juga demikian, deskripsi kontennya, isi kontennya, kira-kira apa yang dicari orang. Nah, yang kedua, desain produk, ya desain khusus kalau bisa, teman-teman ya, background-nya adalah bagus, putih, fresh. Contoh yang di bawah ini. Ya, contoh yang di bawah ini. Nah, jangan mentah yang seperti di atas ini, saran saya. Nggak sih yang di bawah ini. Ya, background-nya putih, terus ada ininya, segala macamnya. Ya, ini saya ngambil screenshot aja di TikTok-nya langsung sebagai contoh ke teman-teman perbandingannya ya. Nah, terus kalau bisa kita kasih watermark. Contoh di sini ada Renebook, ya brand Anda. Terus ada free ongkir, COD, ya atau apa di sini dikasih. Harga fleksibel boleh dicantumin atau saran saya nggak usah aja karena harga kan sudah ada di bawah. Nah, kalau lagi promosi flash sale atau apa segala macam, nah boleh nih kita mainkan seperti ini. Buy one get three, ya beli satu dapat tiga, ya. Dan tetap ada mereknya, blibio.id. Oke. Nah, yang ketiga adalah harga produk dan promosi. Teman-teman gunakanlah price calculator di sini. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara teman-teman menentukan harga yang tepat dan menghitung promosi yang tepat lewat yang namanya price calculator. Oke, sebentar nih saya buka dulu. Oh ya, saya kirim dulu deh di kolom chat ke teman-teman di sini. Ya, cek di kolom chat ya, saya akan ngirimkan template price calculator buat teman-teman yang ikut webinar ini. Nah, ini biasanya mereka orang yang ikut ini bayar mahal nih ke saya nih buat bisa dapat mentoring tentang ini TikTok Ads, price calculator dan segala macamnya nih hitung-hitungannya. Nah, di sini kebetulan dapat gratis, teman-teman harus mengoptimalkannya ya. Oke, itu sudah saya kirimkan di kolom chat. Nah, ini kan ada yang nanya nih, berapa fee adminnya? Nanti coba kita cek ya. Tuh, silakan teman-teman download dulu. Itu ada di kolom chat KPI and budget iklan. Nah, jadi ini adalah price calculator untuk menghitung-hitung keuntungan dari si TikTok Shop kita nantinya. Nah, di sini saya akan juga coba buka filenya dulu. Oke, sebentar ya. Where's content? Oke, ini udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Hai toko itu apa, Kak? Simpelnya omni-channel ya, mengintegrasikan semua toko Anda dalam satu tempat. Jadi Anda punya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, digabungin jadi satu. Jadi handle-nya nggak perlu ribet lagi, cukup di satu tempat. Oke, nah ini sudah kelihatan. Yang di atas ini, data ini kita skip, ya termasuk KPI iklan, ini kita skip aja. Nah, kecuali yang target ini boleh saya jelasin sedikit. Ketika teman-teman jualan, baik di iklan ataupun TikTok Shop, ya milikilah target ROAS-nya. Kalau saran di atas 6. ROAS itu apa Mas Fadil? Ya, target omset kita dari budget iklan kita. Atau bisa juga target pendapatan kita dari berapa harga jual produk aslinya. Nah, di bawah kita hitung nih lebih lengkap lagi ya. Nih, biar nggak bingung kita fokus ke price calculator aja. Nah, contoh misalkan coba di sini teman-teman ada nggak yang mau share berapa modal produk Anda dan berapa harga jual produk Anda? Produk apa? Misalkan nih, Mas Fadil, saya punya produk fashion, ya produk fashion, harga modal sekian, harga jual sekian. Coba komen di kolom chat, ada yang mau nggak nampilin di kolom chat? Boleh, boleh Mas Budi. Karpet apa berapa nih harganya? Harga jual dan modalnya berapa? Coba di sini kita masukin nanti nih. Kak Rama boleh, boleh. Yuk, yang duluan nih, yang duluan dulu nih. Komen cepet di kolom chatnya. Nanti kita masukin ke sini sebagai contohnya. Karpet Malai, Endless Love. Harga modal 190.000. Oke, harga jualnya berapa? Harga jualnya. Ya. Dan apakah 190.000
itu sudah termasuk ini, promo, harga packing, gaji paket, return untuk HPP. Apakah sudah masuk atau belum dihitung? Oke, harga jualnya itu 230.000. Nah, belum termasuk kata Mas Budi ya. Nah, gini, seandainya kita jualan di TikTok Shop, sewaktu-waktu pasti nanti ada momen kita ngasih promo flash sale lah di live-nya atau gimana. Maka siapkan biaya promosi 20% ya. Maka hitungannya adalah ini ya 20%. Nah, 20% tapi dari harga jual ya harusnya. Ini udah benar belum ya? Coba sama dengan 20% dikali harga jual. Ya, segini. Nah, berarti seandainya ini masuk ya 20%, dengan ada packing, ada gaji, ada return, real modalnya jadi segini. Ya, itu kalau 20% ya, kan besar banget nih. Ya, jangan 20% ya 10% misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti sewaktu-waktu ada promo nih Mas Budi, ini nggak masuk jadinya. Ya, hati-hati di sini. Kalau seandainya nanti ngasih promo. Nah, maka hitung-hitung benar buat harga produk, harga jual, dan promosi-promosi yang akan kita lakukan di TikTok Shop nantinya. Oke, nah anggap nih, oke kita nggak kasih promo nih, ya berarti di sini kita kasih 0% deh, tanpa promo sama sekali. Gitu. Real modalnya adalah 212.000. Nah, 212.000. Ya, harga jual segini, maka profitnya cuma 17.200. Profit kotor baru ya. Belum tadi tuh biaya admin. Nih, ada biaya admin, ada komisi affiliate kalau kita main affiliate. Nah, kalau Mas Budi main affiliate, katakanlah komisinya, oke deh, jangan 10%, kita ambil 5%. Walaupun bagusnya kan di atas 10. Nah, terus, salah. Biaya admin ini biasanya 4,3%, tergantung produk. Kalau skincare ada yang 4,3%, ada yang masih 2%-an. Ya, kita ambil aja di sini rata-rata 4% deh. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya Mas Budi jualan di sini, TikTok Shop gitu ya, dengan memakai affiliate dan biaya admin, nah sudah bukan 1% tambah 2.000 lagi setahu saya, udah beda lagi, udah update. Nah, Mas Budinya minus nih jadinya. Seandainya memanfaatkan affiliate, maka ini harus dihitung-hitung. Ya, jadi silakan download price calculator tadi, coba hitung baik-baik lagi. Oke. Nah, ada yang buku modal 40.000, harga jual 50.000. Modalnya 40.000 di sini dari siapa tadi? Mas Apri Kuncoro. Kita coba nih ya. Harga jualnya 50.000. Marginnya kecil banget ya, 10.000 cuma. Nah, kalau seandainya dihitung-hitung nih ya dengan packing dan segala macamnya, itu real modalnya jadi ya kita bulatkan 45.000. Apalagi belum termasuk promo nantinya, apalagi termasuk komisi affiliate, ya, biaya admin. Nah, untungnya net profitnya 700 rupiah. Ya, ini kalau main-main hitungan seperti ini ya. Karena ini nggak kita sadari loh gaji karyawan kalau ada paketnya, returnnya, packingnya. Nah, kemudian belum lagi kalau nanti masuk ke iklan. Kita di minggu depan itu belajar tentang iklan, teman-teman. Ya. Nah, ya ada nih CPA-nya berapa. Sampai minus nanti. Gitu. Nah, jadi silakan teman-teman download ya. Di kolom chat tadi sudah saya kirimkan, scroll lagi ke atas. Atau nanti boleh saya kirimkan lagi lewat admin Hai Toko supaya bisa mengirimkan ke teman-teman. Nah, ini penting ya, hitung ini sehingga Anda tidak boncos nantinya. Oke, kemudian kita balik lagi ke per poin. Nah, itu on-stock optimization. Untuk yang ketiga, harga produk dan promosi yang dihitung lewat price calculator, lewat Excel tadi. Nah, kemudian teman-teman juga manfaatkan ya fitur-fitur promosi yang ada di TikTok ini. Nah, seandainya harganya tadi mungkin buku ya 40.000, naikin aja jadi 80.000, tapi nanti dipotong dengan diskon menjadi 50 ribuan atau 60 ribuan. Ya, jadi sehingga ada harga coretnya. Jadi nggak apa-apa, naikin dulu aja harganya, dimainin nanti di sini, di bagian promosi. Strateginya gitu. Ya, apalagi di obral kilat, flash sale selama live 2 jam misalnya. Cuma di live doang ada flash sale potongan 20% misalnya. Ya, makanya mau nggak mau naikin dulu harga produknya tadi. Kalau 50.000 kan minus 700 jadinya tadi.
Untungnya cuma 700 perak jadinya. Gitu. Nah, selain on shop atau apa yang bisa kita optimasi di dalam TikTok Shop, ada juga off shop yang kita optimasi di luar TikTok Shop-nya. Ya, maka ini bisa kita manfaatkan para affiliate, kreator, influencer sebagai kita pemilik produk ya. Nah, dengan cara memberikan sampel gratis nantinya. Ini luar biasa sih si TikTok sudah menghadirkan pasar konten kreator ini ya. Nah, kita akan coba intip teman-teman. Saya masuk ke Chrome lagi. Oke. Nah, pastikan di sini Anda masuk ke beranda afiliasi. Seperti yang saya katakan tadi, ada dashboard afiliasi, ada dashboard TikTok Shop. Oke. Nah, ini adalah dashboard dari affiliate kita. Ada 3 program, ada open plan atau shop plan yang program toko, ada open plan program terbuka, dan ada targeted plan program bertarget. Bedanya apa? Kalau program toko adalah, nah kita setting seluruh komisi produk di program toko ini, otomatis untuk 1 kali setting aja. Ya. Nah, sehingga nanti teman-teman otomatis si produknya aktif affiliate-nya. Ada orang yang nanti bisa membantu mempromosikan produk kita. Open plan, program terbuka adalah kita bisa setting komisi untuk per produknya. Ya, seperti ini nih, kita setting 10%, kita setting berapa persen, per produknya beda-beda. Nah, buat teman yang pengen ngasih sampel gratis, ya itu ada di sini program terbuka buat baru. Nah, contoh misalkan yang ini ya, buku bisnis, klik berikutnya. Oke. Nah, katakanlah di sini tadi 10%. Nah, kemudian detail produknya boleh tambahin di sini. Kemudian sampel gratis nih, rekomendasi kita bikin. Kenapa? Sampel gratis ini ibaratkan kita ngendorse orang tanpa bayar, kan gitu ya. Yang penting kita kasih produknya. Ya, modal produk kan lebih murah dibandingkan endorse-nya ya. Mungkin tadi ada yang jual buku, modalnya 40.000. Kita kasih ke orang lain tanpa ongkir mungkin 60-70.000. Daripada endorse harganya jutaan atau ratusan ribu. Mending kayak gitu kan sampel gratis. Nah, di sini kita klik tidak tersedia ini. Berapa sampel yang bisa kita bagikan? Contoh 7. Ya. Waktu permanen. Jumlah pengikut saran saya mulai di atas 5.000. Nano influencer. Jangan di atas 0, nanti di atas 0 orang baru mulai udah minta-minta gitu ya. Kenapa nggak di atas 10.000? Karena biasanya akun-akun kecil 5.000 ini, mereka itu semangat juang promosinya tinggi. Karena baru-baru merintis nih. Gitu. Nah, volume penjualan yang penting ada dulu aja di atas 150.000. Nah, jumlah konten kalau saya biasanya ya itu yang aktif konten di atas 20 konten dalam 30 hari terakhir. Cuma kan ada juga orang yang aktif live, maka boleh aja di atas 10. Ya, tinggal kita klik kirim. Nah, sementara ini saya nggak bikin. Nah, jadi nanti si programnya ini aktif sampelnya dan bisa di-request sampel oleh orang. Nanti bisa cek di menu permintaan sampel ini. Nah, siapa nih yang udah minta sampelnya? Bisa kita cek di sini. Oke. Nah, kemudian ada program bertarget. Artinya, kita bisa menargetkan program khusus untuk konten kreator khusus. Contoh misalkan kita klik program bertarget baru. Nah, di sini kita pilih produknya buku saya, terus klik berikutnya. Nah, kita kasih komisinya itu di 20% misalnya. Ya, bukan 10% lagi, karena ini program khusus untuk si dia gitu ya, si kreator ini. Nah, kita masukin di sini siapa konten kreatornya. Contoh nama saya sendiri deh, Fadil Aditya _E gitu ya. Nah, jadi saya akan mengundang si Fadil ini untuk bisa mendapatkan komisi 20%. Kayak gitu. Nah, cuma kan masalahnya di sini nih, konten kreator siapa yang mau kita undang? Kita nggak tahu siapa yang bagus. Ya, maka bisa kita riset lewat yang namanya kreator marketplace. Nih, marketplace kreator. Untuk meriset konten kreator yang sesuai dengan niche kita, target market kita. Ya. Wah, ternyata banyak banget ya pengaturannya menjelang terbiasa. Nah, nanti rekaman ini diulang-ulang ya, Kak ya. Sehingga nanti bisa dipahami. Sebenarnya nggak banyak kok. Nggak banyak. Simple malahan menurut saya dibandingkan eh, Shopee menurut saya ya. Tergantung teman-teman masing-masing. Nah, contoh misalkan nih, kita targetnya adalah skincare. Ya, kecantikan. Nah, maka kita bisa cari kategori kecantikan. Ya, yang nih, misalnya ya kecantikan perawatan kulit. Oke,
Kemudian scroll kreator tentu harus di atas 4 sebagusnya. Nah, apakah dia dikelola agensi? Relatif, tergantung teman-teman mau cari yang ada agensinya apa enggak. Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada agensi, nah diaktifin, biasanya mereka itu dapat support dari para agensi itu. Kelebihannya seperti itu. Kalau nggak ada, ya biasanya mereka adalah lepas gitu ya, konten kreator yang sendiri. Nah, di sini kalau kita nggak atur pengikutnya, kita cek ke bawah, ya ada Fuji, ya ada Bay Mamazio, dan seterusnya. Nah, cuma kalau kita bicara tentang seperti Fuji lah, yang followernya udah anggap aja 20 juta, sulit menjangkau ke sini. Maka sebaiknya mulai dari mikro dulu. Ya, kecil dulu aja, mikro aja. 5.000 keluarga. Nah, dari 5.000 follower menjadi sampai ke 35.000 deh. Kita mulai klik terapkan. Nah, usia nggak usah, gen nggak usah. Nah, ini wajib nih, aktifkan tugas sampelnya. Artinya apa? Mereka ini benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan tugas sampel. Karena kita kan ngasih sampel gratis. Nah, di sini muncul nih, ada ya Muhammad Jazz, dan lain-lain. Skin Beauty, Gitrams, ya. Nah, yang perlu kita cek di sini adalah rating. Ya, kan ini rating nih. Nah, ratingnya aman semua karena kan di atas 4 tadi. Di sini sudah kita testing. Dan pendapatannya per 1000 klik video KPM-nya. Ya. Bisa kita cek di sini pendapatannya mana yang tinggi nih dibandingkan yang lain. Ya, padahal followernya masih 5.000. Kita intip ya. Dari KRFNA_AFR. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Kita cek dulu apakah memang videonya tentang skincare. Ternyata benar. Ya, ternyata benar nih. Oke, berarti bisa kita scroll ke atas lagi. Ada 11 video ternyata dia ngonten itu sekali 2 hari. Ya, no problem deh. Oke deh. Walaupun sebaiknya kalau bisa sekali sehari. Nah, cuma lumayan nih pendapatan rata-ratanya per 1000 klik ada di 85.000 sampai 127. Bagus. Untuk live dia jarang live, cuma sekali, maka fokus ke konten kayaknya. Marketnya banyak perempuan di usia 18 sampai 24. Tayangan videonya ini kecil banget ya ternyata ya. Jadi kurang bagus ya. Oke. Nah, ini kurang rekomendasi kalau videonya ya nonton cuma 100 orang, 200, jadi nggak bagus nih. Ya. Cuma GPM ini ya lumayan juga ya. Mungkin karena ada beberapa video yang FYP barangkali. Nah, kita coba back, kita cari yang lain. Sebagai contoh aja tadi ya. Nah, ini mungkin bisa nih. Olivia Sompi. Waduh, luar biasa nih. GPM-nya besar banget. Ya, kita cek dulu videonya. Nah, ya view-nya besar-besar nih. Oke. Ini juta ya. Dalam juta nih jatuhnya. 4.559. Nah, kita cek penontonnya. Wah, lumayan ya. Tuh minimalnya aja ada yang 30.000, walaupun ada yang sedikit 50.000, 91.000 nih oke sih kayak gini ya. Jadi ini misalkan kita pengen ngendorse skincare atau ngasih sampel gratis yang mungkin followernya belum terlalu banyak, ini rekomendasi juga nih Kak, Olivia Sompi namanya. Bisa kita pakai beliau. Nah, nanti tinggal apa? Kita bisa kirim pesan. Cuma dia punya agensi ternyata bisa, berarti kita harus melalui agensi. Kalau orang-orang seperti ini harus melalui agensi. Beda dengan yang tadi. Ya, yang tadi sebentar mana tadi? Nah, kalau yang ini tadi dia nggak ada agensi, jadi kita bisa kontak WA langsung. Kita WA nih, halo Kak, siapa namanya nih? Kak Revina misalnya ya. Salam kenal, saya Intan dari brand skincare ini. Ya, kebetulan kita lihat konten kakak cocok dengan kita. Nah, kita mau tawarin sampel gratis dengan komisi spesial 15%. Kalau nanti penjualannya bagus, kita akan tingkatkan ke 20%. Gitu, ngasih sampel gratis. Ya, diundang lewat WhatsApp. Oke. Nah, inilah gunanya marketplace kreator. Baik banget sih si TikTok ini udah ngadirin ini fitur ini. Gitu ya. Dan yang lainnya tidak akan saya jelaskan karena banyak dan akan memakan waktu. Kita akan lanjutkan materi berikutnya terlebih dahulu. Oke, itulah tentang on-shop dan off-shop optimization. Nah, kemudian bagaimana posisinya seandainya kita sebagai seorang TikTok affiliate? Oh, ini tadi sudah saya jelasin ya.
mengaktifkan fitur affiliate, shop plan, open plan, targeted plan, memberikan sampel gratis, riset konten kreator tepat, strategi diserbu affiliate marketer, ini semuanya sudah saya jelasin tadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar banyak affiliate yang mau jualin produk kita? Kuncinya ada 3. Tingkatkan rating penjualan dahulu. Artinya Anda sendiri harus mampu menjual produk Anda. Kalau Anda aja nggak mampu, affiliate-nya akan kesusahan. Kedua, tawarkan komisi yang cukup besar, tapi ingat price kalkulator tadi jangan sampai boncos. Ketiga, undang secara personal lewat WhatsApp tadi sehingga mereka ngeh dan tahu. Kadang kalau kita undang lewat email atau lewat TikTok-nya langsung, nggak kebaca gitu notifikasinya. Nah, bagaimana seandainya posisinya dibalik? Kitalah sebagai affiliate marketer, kita yang belum punya produk. Ya, kalau tadi kan kita punya produk pakai TikTok Shop, manfaatin si affiliate. Sekarang bagaimana posisinya kita yang sebagai affiliate-nya? Nah, kenapa Anda harus sebagai affiliate memulai di TikTok ya? Jelas pertama nggak perlu modal sama sekali. Tinggal mulai konten. Ya modalnya oke deh paket internet, ya ada HP gitu ya. Kedua, nggak perlu punya produk sendiri. Kita bisa dapat sampel gratis atau oke deh mungkin teman-teman yang pengen punya sampel sendiri, beli sendiri ya oke, berarti ada modal untuk beli sampel. Nah, cuma kalau bisa dapat yang gratis, sampel gratis kan lebih bagus. Ketiga, nggak pusing mikirin packing dan ongkir, karena yang ngurus TikTok Shop kan si pemiliknya, bukan kita. Kita cuma promosi. Ya, desain, copywriting, bahan promosi, semuanya disediakan oleh si pemilik TikTok Shop-nya. Banyak reward menarik nih kalau kita bisa jualin tuh. Ya, itu pengalaman ada yang dapat HP, dikasih bonus 10 juta, macam-macam di TikTok itu. Dan keenam, kita fokusnya adalah ke marketing, bukan ke produksi, bukan ke handling order. Fokus ke marketing doang. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman serius, ini bisa banget ya menjadi, kalau saya pribadi ini menjadi penghasilan sampingan atau tambahan, bukan yang utama bagi saya. Karena saya juga jarang sekarang main affiliate ya. Saya lebih fokus mempromosikan produk saya sendiri seperti itu. Tapi ya sebagai sampingan pun bisa dapat komisi yang sangat besar ini. Nah, termasuk juga di bagian affiliate, kita juga bisa manfaatin affiliate-affiliate yang ada di luar TikTok. Ya, contoh affiliate produk digital seperti ini. Ya, jaring relasi dengan para affiliate marketer lainnya. Biasanya aktifnya di Facebook. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara meriset produk laris? Ya, gimana cara menambahkan produk ke etalase? Tambahkan rekening dan tarik komisi, dan request sampel gratis. Ini semuanya lewat HP ya. Jadi di sini saya akan tampilin lagi HP saya di sini. Oke, nah yang ini saya pakai akun lain sebagai seorang affiliate ya, akun Fadil Aditya Edwin nih. Dan ini akun kedua saya yang fokusnya adalah sebagai affiliate produk elektronik ya saat ini. Nah, ini produk-produknya ada di TikTok Shop seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana cara kita riset produk yang paling laris saat ini? Nah, sebenarnya semuanya ada di bagian si TikTok Shop-nya tadi. Kita masuk tadi ke alat kreator, terus ya TikTok Shop untuk kreator. Atau bisa juga yang simple, klik TikTok Shop langsung di bagian sini. Klik TikTok Shop. Oke. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian marketplace produk. Nah, kita bisa riset produk laris di sini. Nih. Atau sebelum itu, ya, di bagian bawah itu ada juga nih yang sedang tren. Nih, sedang tren. Kita klik aja sedang tren. Nah, karena saya elektronik, saya coba mencari produk-produk yang berhubungan dengan elektronik ya. Fashion, makanan minuman, bayi, nah, telepon dan elektronik. Nah, sedang tren ini 7 hari terakhir ya. Ternyata yang paling tren saat ini adalah ini ya, kabel data. Yang penjualnya lagi naik tuh. Terus ada Lenovo Think Plus, ya, ada tripod tongsis, dan seterusnya. Nah, ini cara simpel mencari produk yang saat ini laris dalam seminggu terakhir. Ya, cari aja di sini. Ya, semuanya bisa kita peringkat teratas, ini terlaris, ya, terlaris di bidang telepon dan elektronik. Nah, peringkat teratasnya juga bisa di telepon dan elektronik. Nah, masih HP. Jam, HP. Tuh. Ini enak ya riset pakai di sini.
Nah, itu juga bisa nanti di marketplace produk, masuk ke marketplace produk ya di bagian kiri ini. Nah, ini. Nah, kita cari di sini. Nah, kita cari misalkan di sini kan ada nih kategorinya. Kita cari lagi tadi elektronik. Nah, terus kalau pengen cari yang ada sampel gratisnya, aktifin aja sampel gratis. Terus aktifin peringkat toko yang tinggi. Nah, kita bisa kasih filter lanjutan ya, yang mana mungkin komisinya kita cari yang besar atau nggak usah deh komisi. Em, ini aja deh ya. Nah, ini kita bisa cek nih ya, produk elektronik yang bisa kita request sampel gratis dan peringkat tokonya tinggi. Tuh ya. Sesuaikan aja nih, misalkan nih tadi ya. Powerbank, tongsis banyak banget nih tongsis dari tadi. Tuh. Nah, atau ini bisa kita matiin, kita bisa filter manual. Ya, peringkat toko super, ya komisi yang tinggi lebih dari 15%. Terus untuk harganya nggak usah kita setting, kita klik lihat hasil aja. Nah, ini adalah produk yang komisinya besar-besar nih. Tuh, bisa banget kita manfaatin. Nah, kemudian di atas ini sebenarnya juga bisa kita cek ya produk terlaris, produk tercuan, produk pasti laku, dan macam-macam. Atau kita ketik aja di atas ini juga bisa. Ya, video gaming LED misalnya. Nah, atau yang ini deh, tadi deh. Ya, contoh misalkan saya ambil yang ini, ya sebagai contoh yang ini. Nah, ini tinggal kita klik tambah aja, ya, tambah di bawah ini, itu udah masuk ke etalase kita. Ya, tinggal klik tambah doang, masuk ke etalase kita. Nah, tapi kita bisa minta request sampel juga di sini. Klik minta, tuh ya, klik minta sampel gratis. Nah, ini nggak tahu bakal dikirim apa kagak. Ini kan tergantung si pemilik produk. Nah, cuma saya nggak bakal request karena pemohonnya bisa dilihat tadi banyak ya. Ada tuh 13.000 orang sudah memohon. Persaingannya ketat banget. Mending saya nggak main di sini. Tuh ya. Nah, yang paling penting adalah cek rating produk. Si affiliate, kita sebagai affiliate jangan menjual rating produk yang di bawah 4 karena pengaruh ke rating kita pribadi. Ya, jadi jangan mencari produk yang ratingnya di bawah 4. Di atas 4 sih oke. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ditambahin dia akan masuk ke bagian sini tadi. Nah, nih masuk ke sini. Tuh ya. Betul yang saya tambahin ini baru yang saya kontenin. Nah, kemudian gimana seandainya nanti ada komisi? Maka nanti terdata di sini. Ya, di atas ini data hari ini. Ini kalau diklik nanti muncul lagi nih. Banyak datanya. Nah, cuma ini saya belum terlalu fokus di akun yang kedua ini untuk sebagai affiliate. Bulan, coba ya. Nah, setelah gitu ya. Ada nanti datanya muncul. Gitu. Ya, untuk narik komisi tinggal klik komisi. Nah, ini ada nih komisi 30.000 ya. Terus tinggal ditarik. Nanti diminta nih nomor rekeningnya di sini. Nah, masukin aja di sini. Ya bisa pakai Dana, bisa pakai rekening sendiri. Gitu. Oke, simpelnya gitu deh sebagai seorang affiliate. Dan kuncinya di sini teman-teman ya, kalau affiliate itu kuncinya bagi saya adalah Anda harus bisa mampu membangun yang namanya personal branding. Ya, jadi personalnya itu yang dikenal. Sehingga apa? Kita gak gampang dapat sampel gratis, kita dipercaya oleh banyak audiens nantinya. Nah, terakhir, materi tentang strategi live TikTok. Karena ini penting banget, banyak orang yang sulit gitu ya, view-nya turun, anjlok, dan penjualan di live TikTok-nya menurun. Nah, apa strategi yang bisa kita manfaatkan? Pertama adalah bikin yang namanya lead content atau konten pancingan. Konten yang sifatnya emosional, ajakan ke live tanpa keranjang kuning. Nah, contohnya seperti ini. Ada suami yang diam-diam rekam istri. Ini kalau nggak salah strategi beliau aja nih, menggunakan seperti ini. Ya, nggak harus seperti ini, tapi hanya sebagai contoh. Tiap hari live, tapi nggak ada yang nonton, apalagi CO. Nah, akhirnya apa? Orang bersimpati yang nonton banyak dan dia lagi live. Ya, di saat konten mulai FYP, segera mulai live. Jangan nunggu malam lagi, jangan nunggu besok lagi.
Nah, jadi bikin konten pancingan sehingga orang mau masuk ke live-nya. Apakah pancingannya promo menarik, atau bikin curhat juga bisa, strategi Anda sendiri lah, gitu. Yang penting ada konten pancingan. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan TikTok Shop Purchase. Nah, ini besok, minggu depan, kita masih ada sesi ketiga, kita belajar tentang TikTok Ads ini. Jadi saya pesan ke teman-teman, ya, jangan lewatkan materi untuk di minggu depan. Nah, supaya nggak ketinggalan, follow dulu ya akun TikTok saya, akun Instagram saya di @fadiladitya_e, serta akun dari Haitoko. Ya, kalau nggak salah haitoko_id. Oke, sehingga nggak ketinggalan nanti materi-materi di minggu depannya. Nah, kemudian does and don't TikTok Shop. Kalau does mungkin tidak saya jelaskan lagi karena semuanya yang tadi saya jelasin adalah does-nya. On shop optimization, off shop optimization itu does-nya. Sekarang yang jangan kita lakukan apa? Pertama, jangan pernah bawa anak ketika live. Ini atau ke Bennett. Jangan ada suara teriakan anak, tangisan anak, ya. Ini biasanya bisa kena pelanggaran nanti, ya, atau peringatan deh. Yang fatal itu bawa anak. Walaupun anaknya cuma duduk sebentar aja, itu bisa auto ke Bennett. Hati-hati. Ketiga, jangan ada logo brand besar lain atau merek lain. WA, IG, Marketplace Kuning, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya, Adidas, Hermes, atau mungkin jualan iPhone, ya, jualan laptop Acer, Asus. Kalau seandainya kita tidak punya izin resmi, izin edar gitu ya, sebagai distributor resmi, maka nggak boleh kita cantumin mereknya. Keempat, jangan ajak audiens ke marketplace lain. Ya, misalkan Anda jualan di live TikTok atau mungkin di video yang ada keranjang kuning. Terus nanti Anda arahin ke Shopee, Tokopedia, nggak boleh, harus di TikTok Shop-nya. Dan terakhir, pastikan jangan jual produk KW, karena TikTok sekarang ketat. Dan saya suka, keketatan yang produk KW ini saya suka. Sehingga nggak banyak orang yang bajak-bajak, gitu. Oke, itu teman-teman ya, demikian materi kita di sore hari ini tentang TikTok Shop dan affiliate. Bagaimana strategi untuk bisa mengoptimalkan dan meningkatkan penjualannya lewat TikTok Shop dan affiliate tadi. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh iya, ini tugas. Sorry, saya kelupaan. Ada tugas untuk di minggu ini, di sesi kedua ini. Ya. Pertama, tugasnya adalah pastikan Anda punya TikTok Shop. Yang belum punya produk, no problem. Yang penting punya TikTok Shop dulu. Yang kedua adalah aktifin keranjang kuning. Nah, bagi affiliate, silakan pakai produk orang lain. Nah, ketiga, buat satu konten dengan keranjang kuning. Jadi nanti tolong kirimkan tugasnya dalam bentuk link konten aja. Ya, link konten dengan keranjang kuningnya. Ya, sehingga dari situ saya bisa menilai bagaimana nanti kontennya. Saya akan bantu review akunnya, kontennya, terus produknya. Nah, kapan lagi nih kesempatan untuk bisa review akun gratis bareng saya? Jadi kirimkan tugas Anda dalam bentuk link konten atau juga bisa dalam bentuk akun TikTok Anda ke admin Haitoko. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi ketiga minggu depan tentang materi TikTok Ads. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kita, Mas Didik. Silakan, Mas Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fadil udah insightful banget ya teman-teman. Materi dari Uda Fadil tadi bisa banget teman-teman terapkan buat yang mau jualan di TikTok. Dan gak kerasa ya 60 menit kita udah sharing bareng ya, banyak bangkai TikTok Shop dan affiliate langsung dari ahlinya Uda Fadil Aditya. Aku doain semoga semua penonton dan semua partisipan di webinar kali ini akan jadi afiliator TikTok yang sukses nantinya. Amin. Nah, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar series ini, dari sesi pertama sampai terakhir, wajib banget mengisi daftar hadir yang sudah di-share sama tim Haitoko di kolom chat. Mengingatkan kembali, webinar series dengan Uda Fadil ini terdiri dari 3 sesi, dan kita masih punya sesi terakhir di minggu depan. Jadi wajib stay tune terus ya, dan untuk Q&A akan dilakukan di akhir sesi 3. Jadi untuk Kak Rohmat, Kamila yang udah angkat tangan, buat kalian kalau ada pertanyaan dicatat dulu aja. Nah, nanti akan ditanyakan minggu depan di sesi 3. Nah, supaya lebih komplit nih webinarnya, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya teman-teman. Teman-teman yang bisa on cam, boleh tolong banget on cam, biar bisa kelihatan muka-muka cantik dan gantengnya. Yuk, aku tunggu ya. Oke, slide pertama dulu ya.
One. Oke. One, two, three. Dua, satu, dua, tiga. Oke, jangan lupa coba solusi omnichannel dari Hai Toko untuk kelola semua bisnis di TikTok dan marketplace lainnya lebih mudah. Terima kasih banyak ya udah Fadil untuk insight-nya. Semoga membantu para seller dalam mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi. Terima kasih udah. Kita Terima ketemu kasih, lagi. sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi ya udah di minggu depan tanggal 21 Juli 2023 dengan topik TikTok Ads. Jangan sampai ketinggalan di sesi terakhir webinar series kita dengan Uda Fadil minggu depan akan ada gongnya yang bakalan seru banget karena di sesi terakhir akan ada Q&A dan juga kuis berhadiah saldo e-wallet Rp500.000. Thank you juga ya untuk semua teman-teman yang sudah hadir di webinar sesi 2 ini. Sampai bertemu di sesi terakhir Jumat minggu depan. Selamat sore, bye-bye.